Kalau itu ngecengin, mending mulutmu, cangkemanmu dijejeli sama plat karbon. Nah, bagus tuh. Jadi biar mulutmu tuh bisa momentumnya mantul terus. Kalau kamu yang 5 tahun larimu lambat terus, ya jangan salahin orang lain. 1 tahun lari bisa lebih cepat dari kamu. Mungkin karena kamu kebanyakan ngelatih otot cangkem, jadinya kamu lebih bagus cangkemnya daripada larimu. Kenapa pakai helm, Pak? Biar anti bejut dan kepala tahan banting. Emang diapain? Ya, lumayan kemarin ada pelari-pelari sok jago yang ngata-ngatain soal data. Ini sengaja saya bawa medali-medali gini biar berani ingat saya tuh baru mulai lari 1,5 tahun yang lalu. Ya kan? Dan yang komentar ini setelah saya cek adalah pelari sok jago yang sudah mulai 5 tahun. Tapi ternyata pace-nya nggak jauh beda sama saya. Jadi mungkin kalian agak bingung ya, kalian melihat apa namanya kemarin konten di Instagram. Akhirnya setelah 2 tahun nggak ngegas, saya terpaksa ngegas mengenai story-story di Instagram ini ya, mengenai pelari yang saya tuduh ngata-ngatain. Jadi pada dasarnya seperti ini, saya tuh mulai olahraga kan baru 2022 dan itu saya keranjingan sepeda dari mulai Maret. Di bulan Desember, saya tuh udah pernah cerita perjalanan saya di Desember 2022 setelah 9 bulan berolahraga. Ada di YouTube-nya Daniel juga mengenai koleksi sepeda dan kawan-kawan. Karena cedera hamstring dan saya harus meningkatkan otot core dan kuliah, saya mengganti sepeda jarak jauh dengan lari dan tetap nge-gym untuk meningkatkan massa otot dan kekuatan core. Saya tuh jarang nge-share data lagi kalau soal lari dan latihan. 1, mager, 2, gak ada waktu karena udah kesita waktu buat kuliah. Jadi nggak setiap saat saya pakai Garmin, ya lari 3 lari aja, terutama di Jogja. Nah, singkat cerita, beberapa waktu terakhir setelah saya finish Maybank Marathon, yang di sini Maybank Marathon, saya 21 kilo, saya 2,5 jam, orang pada kaget, kok akhirnya ikut lari lagi. Dan banyak yang mulai saat itu sok tahu gitu kan, ada yang bilang pace-nya lambat, ada yang bilang mungkin terlalu kobong di awal, ada yang sotoy mengenai heart rate-mu berapa gitu kan. Di situ mulai masih biasa aja, saya anggap ya namanya netizen yang kepo kan, nggak perlu saya tanggapi, jadi bodoh amat. Lalu lah perlahan saya mulai nge-share, dah lama nggak nge-share data latihan, saya nge-share aja data latihan. Ada 2 tipe di sini, ketika saya nge-share data latihan Strava yang cepat atau Garmin, itu pasti yang tanya adalah HR-nya berapa. Sumpah, setiap saya nge-share saya pace 5, pace 5, pace 5 atau pace 6, itu pasti semua nge-share bertanya 2 hal. Dokter itu jalan kaki atau lari terus? Kalau lari terus, rata-rata nggak percaya. Yang kedua adalah, mereka bertanya tuh selalu soal heart rate. Selalu kayak gitu. Saya sudah jawab heart rate zone 3, zone 4. Selalu kayak sanksi gitu kan. Suruh nunjukin datanya. Singkat cerita, tapi ketika saya lari lambat, itu selalu dibilang, pace-nya keong, tumben pace-nya keong gitu. Jadi ada 2 gini, dan itu saya biarin. Ada beberapa yang saya nge-share nih datanya di Strava. Dan kalau orang-orang ini rajin, mereka tuh bisa loh follow Strava saya dan dicek sampai bawah. Tuh saya mulai nge-share Strava dari Juni 2022. Dan nggak setiap lari saya share, karena saya juga ada Garmin di 580 ya, 530 Edge yang connect sama sepeda itu lupa saya konekin ke Strava. Sampai puncaknya itu ketika ada public figure yang semakin banyak lari. Ya, jadi kita bisa cek ada Raffi Ahmad lari, ada Gigi lari, Daniel Mananta lari, dan mereka ikut WMM. Apresiasi dong, mereka akhirnya bisa lari dan mereka finish. Saya nggak peduli di situ. Nah, yang saya masalahin adalah semakin banyak pelari-pelari yang nyinyir dan saya kena imbasnya yang kena nyinyir. Padahal kalau bagi saya ya orang tuh nggak wajib nge-share latihannya, ya tiba-tiba aja dia bisa WMM ya udah gitu kan. Bener nggak sih? Nggak ada keharusan kan, maksudnya, kamu public figure, kamu jangan tiba-tiba full maraton dong, nanti followermu bisa tiba-tiba full maraton. Setahuku nggak ada peraturan itu, dituliskan bahwa seorang public figure yang full maraton, ini maaf berisik ya, karena aku lagi bangun kanopi ya. Seorang public figure yang full maraton tuh harus wajib nge-share latihannya, nggak harus kayak gitu, nggak ada aturan kayak gitu. Terus puncaknya, jadi saya nggak masalahin mau Raffi Ahmad tuh finish atau enggak.
finish ya alhamdulillah, dan itu rezeki dia. Dan nggak wajib dia nge-share data. Cuman kalau aku disuruh WMM, aku nggak berani. Karena bagiku WMM itu one of kind. Jadi salah satu kesempatan yang jarang-jarang aku bisa raih. Jadi kalau aku mau lari di WMM ya aku harus sub 5 atau sub 6 gitu kan. Tapi yang itu aku nggak bisa menyamakan orang lain kayak aku. That's it. Nah yang nomor 2 adalah berikutnya adalah ketika aku lari-lari, ternyata ada bener-bener nge-share suatu saat nih, beneran, wah HR-nya di Strava di-classified. Jadi ada suatu fitur di Strava tuh, ada beberapa fitur gimana caranya tuh supaya HR kita itu nggak kebaca. Dan pace kita bisa nggak kebaca, jadi ya tinggal nge-share aja. Dan itu dikata-katain. Itu hanya terjadi ketika aku akhirnya mencapai dapat Mizuno, sepatu namanya Mizuno, ya sepatu Mizuno. Itu akhirnya orang tuh ngata-ngatain di situ, bilang katanya HR-nya classified. Di situ aku meledak, gitu. Di situ aku meledak. Kenapa? Gini, namanya orang tuh threshold training, ya. Namanya orang threshold training itu nggak mungkin HR-nya nggak zone 4. Namanya aja threshold, pasti zone 4. Kalau saya nggak ngelatih threshold, saya quadricepsnya nggak akan cepat besar. Itu sama halnya ketika kamu nge-gym, untuk meningkatkan hypertrophy otot, kamu harus latihan sampai RPE 7 atau 8. Jadi nyaris failure. Karena di situ serabut otot akan rusak dan akan dibangun oleh protein jadi besar. Nah, sama ketika saya threshold, saya tuh memaksa otot betis, core, quadriceps, hamstring, sama calf raise saya tuh untuk menahan tekanan yang luar biasa dan akhirnya bisa ngebuat daya tahan saya naik. Nah, mereka tuh nggak komen ketika saya lari pelan. Di situ saya kepancing, jujur. Jadi saya tuh pesan, kalau kamu lari, itu saya nge-share data itu buat diri saya, gitu loh. Bukan berarti saya tuh lari nge-share data tuh bukan adu sama kalian, enggak. Karena start kita berbeda, gitu. Dan ini yang mengakibatkan komentar-komentar sok julid dari pelari-pelari yang notabene katanya jago ini, kalau jago beneran nggak akan gitu, tapi menurutku sok jago, itu akhirnya membuat orang-orang tuh takut untuk nge-share datanya, karena takut dijulitin. Sekalinya dapat pace kenceng, pace kecil, diinterogasi, dapat pace lambat dikatain. Padahal pas aku cek, bisa jadi mereka tuh latihan lama, tapi mereka juga nggak bisa sekenceng kita juga. Dan kayak gitu. Kalian latihan 5 tahun, pelari sok jago ini, kalau aku dengan privilege-ku sekarang, aku memakai timku, aku memakai coach, memakai uang, dan aku resign semua kerjaanku, kalah kalian. Kalau mau adu privilege. Tapi nge-start orang beda-beda. Dan saya tidak seperti itu. Dan saya bukan tipikal seperti itu. Selama ini saya nggak pernah komen di tempat orang, terus ngatain orang, wah kamu pace kecil, pasti HR-mu kobong. Nggak pernah. Karena bisa jadi dia lagi threshold. Terus ada orang lari pace keong. Latihan 5 tahun pace-nya keong. Bisa aja dia maaf training. Nah ini yang nggak dipahami gitu loh. Bukan berarti kalian tuh lari udah lama, atau lari kalian udah culture, atau lari kalian udah kenceng, kalian bisa ngata-ngatain orang tuh nggak boleh. Atau kalian minta share dong datanya, nggak ada keharusan nge-share data itu. Ada orang nge-share data tuh karena buat dirinya sendiri. Dan kalian nggak bisa menyamaratakan semua orang tuh harus nge-share datanya. Kalau ada orang yang lari atau sepeda nggak mau nge-share datanya, ya nggak apa-apa. Mungkin dia pengennya nge-share hasilnya doang. Namanya silent Strava, jadi atau silent people. Jadi dia tiba-tiba nggak pernah post, tiba-tiba dia nge-share hasilnya. Itu nggak apa-apa. Jadi orang tuh beda-beda, jangan disamain semua. Terus dia bilang, nggak mungkin dokter Tirta ini bisa kayak gini. Aku aja, nah ya kan ini yang beda. Aku 3 bulan sepedaan tuh bisa Jogja-Jakarta bro. 42 jam, ada fotonya, bisa dicek nih ya. Ini tim 4Wave biasanya lupa, jadi nge-share tuh. Aku tuh sepedaan di bulan Maret 2022, itu Jogja-Jakarta bro. 42 jam, sendiri naik di Merck. Itu baru 3 bulan aku sepedaan. Terus aku nyuruh gitu orang lain, niru aku. Belum tentu. Bisa aja di situ aku punya nyali atau mental niat. Karena kalau nggak salah aku di situ nazar kalau Liverpool juara dapat piala apapun. Dan pas itu juara Carabao Cup aku goes. Dan nggak bisa aku nyamaratakan. Karena pada waktu itu aku punya privilege waktu. Jadi aku tidak kerja sama orang, aku punya tim. Jadi aku bisa goes antar kota tuh tanpa takut kerjaanku keter. Nah aku kan nggak bisa. Jadi olahraga itu bukan soal kita bandingin sama orang lain, tapi bandingin sama diri sendiri. Masukku tuh di situ. Kecuali kalian itu berkompetisi. Contoh, kalian berkompetisi untuk memenangkan sesuatu. Misal sepak bola, basket, lari, atau atletik.
Kalian boleh bandingin sama orang lain karena kalian harus tahu ada hal yang harus kalian kalahin untuk mendapatkan namanya podium. Dan ketika kalian sudah di posisi atas, itu kalian yakin pasti semua orang yang di atas itu posisinya pemula. Pasti. Yang posisi pemula itu tuh pasti nggak tahu sepatu apa yang harus dipilih. Terus ada kaos kaki apa yang harus dipilih. Lalu ada baju apa yang harus dipilih. Ya udah nggak apa-apa. Karena semua orang tuh punya fasenya masing-masing. Gitu. Dan kemarin juga aku edukasi yang sepatu karbon. Pas itu aku edukasi sepatu karbon sebagai dokter bahwa kalau kita memakai sepatu karbon terus-terusan ada resiko bone stress. Dan bener ada netizen di YouTube, kalian bisa capture tuh ke netizen di YouTube tuh ngomong kayak gini. Satu, wah finish Bormar 10 km sejam aja berani nge-review Ardiles karbon. Malu-maluin. Itu komen pertama tuh dari netizen. Aku tahu nih pasti pelari-pelari nih. Jadi dia merasa, dia bilang gini, apa finish Bormar 10 kilo aja sejam berani review sepatu karbon, malu-maluin. Itu nomor satu. Terus nomor dua, enggak, sepatu karbon bisa kok dipakai harian, buktinya aku nggak kenapa-kenapa. Padahal dari jurnal terkini, terus aku bahas pakai jurnal, orangnya bilang, enggak juga tuh. Banyak influencer pelari mendukung. Kita tuh bahas dari dokter loh, bahwa kalau orang memakai sepatu karbon terus-terusan, itu ada risiko bone stress. Yang itu tuh akumulasi kelelahan. Makanya pentingnya rotasi sepatu. Itu kalau karbonnya full, gitu loh. Kenapa tujuannya? Karena buat Steve untuk momentum. Makanya ada sepatu full cushion, ada super shoes. Nggak mungkin kita pakai super shoes itu buat daily training. Karena nyawanya pendek super shoes itu. Nggak sepanjang sepatu daily training. Nah ketika digituin aja, mereka nggak mau. Jadi mereka tuh punya pegangan sendiri yang sok tahu gitu loh. Itu namanya Dunning-Kruger effect. Jadi tahu sedikit terus merasa tahu segalanya. Dan merasa lebih tahu daripada orang berkompeten yang menjelaskan. Nah kayak aku lari gitu loh. Semua orang punya pace masing-masing. Semua orang tuh punya HR masing-masing. Dan aku tanya sama Coach Andi Wibowo, itu atlet Ironman, dulunya atlet Indonesia yang mewakili Indonesia ke Olimpik Athena untuk renang. Dia mengatakan bahwa setiap fisik manusia itu mempunyai besar jantung yang berbeda. Jadi nggak bisa disamain ketika kamu HR 150 itu sudah zone 4. Bisa jadi orang lain 150 zona 3. Dan itu juga tergantung berat badan sama usia. Jadi jangan disamaratakan. HR stabil itu adalah 220 kurangi usia. Orang ngono toh sistemnya. Enggak. Ada yang mengatakan HR terbaik itu adalah 220 kurangi usia. Ora toh, ora valid. HR terbaik itu adalah ketika kamu ke dokter, kamu check up. Di situ kelihatan HR stabilmu berapa, kamu aritmia apa enggak, berat badanmu berapa, total kolesterolmu berapa. Wah, semua orang nggak siap check up, Dok. Nah, minimal ke puskesmas. Kalian bisa cek kondisi jantungmu tuh kayak apa. Minimal ke situ, baru tahu. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang even dia kembar identik itu jantungnya pure sama. Jadi contoh, kenapa pas atlet jantungnya semakin pelan? Bradikardi di bawah 60. Karena jantungnya besar. Jadi dia hanya berdetak dikit, semburan dari ventrikel kiri, nih tatoku jantung, dari ventrikel kiri itu menyemburkan banyak. Maka kalau orang normal detak jantungnya 60 kali BPM, pada atlet cuman 40 kali bebuk, itu langsung dia darahnya bisa tersembur sangat banyak. Karena otot jantungnya besar. Nah, apa jadinya kalau otot jantungnya itu tidak dilatih? Maka bradikardinya semakin parah, bisa mengalami cardiac arrest. Karena jantung juga butuh makanan. Gitu. Nah, kalau jantungnya kecil, belum bisa dilatih, otomatis dia akan lebih cepat detak jantungnya. Karena volume jantung yang dikeluarkan oleh ventrikel kiri lebih dikit daripada jantung yang besar. Nah, untuk melatih otot jantung supaya bagus, endurance ya, itu dengan banyak hal, dengan banyak cara. Tergantung fisik dan tujuannya. Apakah dia memang mau lari jarak sedang, pendek, jauh, atau endurance. Begitu. Itu alasan pada orang atlet yang endurance, dia massa ototnya akan lebih tipis daripada orang yang atlet sprint. Karena ketika endurance, yang dibutuhkan adalah serabut otot yang bisa bertahan di bawah oksigen yang tipis. Jadi serabutnya endurance-nya panjang. Ya, sedangkan orang yang sprint itu butuh kekuatan otot yang luar biasa, power. Kalau power berarti sel otot ya butuh oksigen dalam jumlah banyak, makanya massa ototnya gede. Jadi beda bro karakternya. Tuh. Kalau kamu tahan full maraton, ya jangan memaksa orang yang latihannya itu jarak 5 sampai 10 untuk kayak kalian. Ya, karena saya fokus utamanya adalah naikin massa otot.
Fokus keduanya untuk memelihara otot jantungnya adalah dengan lari. Nah, fokus utamanya masih otot rangka, maka saya bisa naikin berat badan. Lah, masa saya disuruh ngikutin kalian yang ngejar endurance 42 kilo sampai 60 kilo, ada yang sampai ultra 60 kilo, nggak relate programnya. Nah, itulah alasan buat teman-teman sekalian yang baru mencoba hobi olahraga apapun, jangan keminter. Jangan keminter kalau kalian tuh bukan dokter, coach, pelari, atlet. Jangan. Karena semua orang, berarti kalian cuma hobi. Kalian tuh bisa sepro sekarang, itu kalau kalian dulunya pemula. Kalian dulunya juga FOMO, makanya kalian dari FOMO jadi pemula, jadi novice, sampai akhirnya pro. Gak ada orang tiba-tiba pro, kecuali dia talented kayak Lionel Messi. Emang kamu Messi? Kan bukan. Nah, itu yang kemarin saya alami. Jadi, bukan berarti karena kalian mulai lebih dulu, kalian lebih jago dari saya. Bukan karena saya dokter, saya lebih jago dari Anda. Nggak gitu konsepnya. Semua orang tuh bekerja pada pace-nya masing-masing. Dan tahan diri untuk mengomentari sesuatu yang kalian nggak tahu. Contoh, ada public figure finish lari, tapi nggak pernah post latihannya. Ya kalian jangan marah-marah dulu. Ditanya baik-baik, latihan apa enggak. Karena bisa jadi dia nggak mau post data tuh ya karena julid itu. Ya aku ngepost data latihan aja banyak yang julid. Jadi mereka tuh kayak nggak terima aku kenceng gitu loh. Itu yang ku alami, itu bisa dimasukin teaser ya. Jadi mereka tuh kayak nggak terima aku kenceng. Padahal tuh ada fitur yang namanya Strava Google. Jadi kalian bisa cek scroll. Bahwa 1 tahun yang lalu ketika beratku 62, aku tuh pace 5 kecil. Aku tuh pace 5 lambat karena sekarang tuh massa ototnya gede. Kalau massa ototnya bertambah, otomatis oksigen bertambah. Dan jantungku belum membesar, pasti detak jantungnya kan lebih cepat. Pasti kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak rela kalau aku tuh, wah kok bisa lebih kenceng. Ya karena aku punya waktu dan uang. Gitu loh. Karena aku punya waktu dan uang. Dan aku juga punya tim gitu loh. Dan aku juga berkepentingan. Aku punya tanya senior-seniorku. Ya kan kalian sepatu karbon berapa sih paling? Punya 1 atau 2. Lariku lambat aja sepatu karbonku berapa? 9. Jadi jangan adu pamer gitu loh. Sepatu lariku berapa? 40. Jadi jangan adu-adu kayak gitu. Kalian kalau mau adu sepatu belum tentu bisa ngalahin sepatuku semua. Sepatuku 640. Udah dijual garage sale masih ratusan. Masa aku harus pamer, sotoy kamu, sepatuku 600, kan enggak. Enggak mungkin kan? Nah ya udah, jadi ada orang edukasi itu karena ngelihat POV-nya dia. Loh dok, saya kan mengingatkan dokter soal HR. Ya kan mengingatkan sama ngecengin beda. Kalau mengingatkan tuh gini, saya kasih contoh. Dok, fokus lari yang zona 2 aja, biar HR-mu bagus. Itu mengingatkan, contoh beberapa atlet, itu ngingetin saya. Banyak. Tapi kalau ngecengin, alah paling juga HR-nya kobong. Itu ngecengin, cok. Gitu. Kalau itu ngecengin, mending mulutmu, cangkemanmu dijejeli sama plat karbon. Nah, bagus tuh. Jadi biar mulutmu tuh bisa momentumnya mantul terus. Kalau kamu yang 5 tahun larimu lambat terus, ya jangan salahin orang lain. 1 tahun lari bisa lebih cepat dari kamu. Mungkin karena kamu kebanyakan ngelatih otot cangkem, jadinya kamu lebih bagus cangkemnya daripada larimu. Itu kalau dari saya.